Jadi pertama ini saya akan bicara mengenai informasi SAP dan silabus dulu mungkin ya, supaya nanti Anda nggak salah memilih kuliahnya. Jadi ini adalah tema kuliah kita, yaitu manajemen bahan bakar nuklir, nuclear fuel cycle, atau nuclear fuel cycle management maksudnya. Jadi pertama mungkin saya akan cerita tentang bahan bakar nuklir, tentang reaktor, lalu nanti kita bicara bagaimana namanya mengelola bahan bakar nuklir. Ada namanya front end dan back end. Jadi front end itu kita persiapkan bahan bakarnya sebelum dimasukkan ke reaktor, lalu masukkan ke reaktor, itu namanya ada in-core fuel management, mengelola bahan bakar dalam reaktor. Lalu nanti ada limbahnya harus kita olah, karena limbah nuklir itu tidak bisa dibuang sembarangan, harus kita olah, kita proses. Ada beberapa pilihan untuk kita lakukan pengelolaan bahan bakar sisa atau limbah nuklir. Nah, jadi nanti ada front end fuel cycle namanya, ada back end, nanti ada in-core fuel management, ada mengelola limbah dan bahan bakar. Nah, kuliah kita hari Rabu ya, jam 9 sampai jam 11. Nah, kalau kuliahnya luring biasanya di 9133 itu. Ya. Nah, tapi sekarang karena daring ya kita tidak perlu ruangan real ya, virtual ruangannya. Nah, mungkin ini syarat kelulusan, jadi diharapkan Anda bisa hadir 80% supaya nanti cakupan materi bisa Anda dapatkan dengan baik. Lalu kuliah ini saya gabung dengan RBL, nanti ada kuliah RBL nanti berkelompok, nanti Anda melakukan sesuatu berkelompok. Nah, itu bobotnya 15%. Lalu nanti sambil kuliah mungkin akan diberikan beberapa PR yang bisa membantu Anda untuk lebih mencerna kuliah ini. Lalu nanti itu ada UTS, ada UAS. Kemudian tadi saya katakan kuliah ini kami berdua, saya dan Pak Asril, nanti Pak Asril akan masuk di tengah, habis nanti di akhir kembali sama saya lagi. Ya. Jadi ini mungkin rincian materinya secara umum. Jadi pertama kita mengenal bahan bakar dulu. Ini ada yang lupa saya tulis. Jadi mengenal bahan energi nuklir itu seperti apa. Lalu reaktor, kita lihat bahan bakar nuklir. Lalu ketersediaan bahan bakar nuklir itu uranium khususnya, lalu bagaimana menyiapkan bahan bakar, memasukkan dalam reaktor, mengeluarkan dari reaktor dalam bentuk sisa bahan bakar, jadi limbahnya kita olah. Jadi itu kurang lebih materi yang akan disampaikan dalam kuliah ini. Nah, ini adalah referensi, ini bukunya ini ada di perpustakaan. Jadi yang 1 dan 3 di perpustakaan, yang 2 ini buku lama ya di perpustakaan. Lalu saya tambahkan dari materi-materi yang saya ambil dari referensi yang lain, juga dari internet. Nah, oke, itu adalah silabus dan SAP dari kuliah. Oke, ada komentar sebelum saya masuk ke materi? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya nyambung ke materi ya. Langsung materi pertama. Sorry kalau Anda mau kasih komentar dulu. Oke ya. Saya upload lagi. Oke. Nah, ini materi berikutnya. Oke, sebelum saya teruskan ke materi berikutnya, apakah ada komentar dulu tentang silabus? Ada? Ada? Apakah Anda masih bersama saya?
Masih, Pak. Masih, Oh, ya, Pak. Masih, Pak. masih selesai ya. Oke, baik. Oke. Nah, saya akan teruskan dengan apa itu energi nuklir. Ya, oke, kita lihat. Nah, sebelum kita lihat energi nuklir, kita lihat dulu sejarah energi nuklir ya. Jadi, kalau bicara energi nuklir itu orang selalu mengaitkan dengan uranium yang pertama. Walaupun sebenarnya nggak 100% benar, karena energi nuklir itu bukan cuma dari uranium. Oke. Nah, kita mulai dari penemuan uranium. Jadi, uranium itu ditemukan tahun 1789 oleh Pak Martin Claforte namanya. Lalu kurang lebih 1 abad kemudian itu baru orang bicara menemukan fenomena yang lebih spesifik tentang energi nuklir. Itu tahun 1895 Pak Wilhelm Thomson itu menemukan sinar X. Lalu itu terkait dengan energi nuklir juga. Lalu 1 tahun kemudian Pak Henry Becquerel itu menemukan sinar alfa dan beta. Kemudian di tahun yang sama fenomena penemuan alfa dan beta ini dinamakan radioaktivitas atau radioactivity oleh Pak Pierre Curie dan Marie Curie, pasangan suami istri di Prancis ini. Lalu, 50 tahun kurang lebih lah, 45 tahun kemudian orang mulai meneliti tentang inti uranium. Nah, kemudian dari situ muncul Perang Dunia Kedua. Ini ini gara-gara Jerman menyalahi perjanjian waktu Perang Dunia Pertama, muncul Hitler. Perang Dunia Kedua, lalu Amerika dan juga Jerman itu memikirkan pengembangan bom atom. Kemudian ada namanya proyek Manhattan Project, itu adalah proyek pengembangan bom atom punya Amerika, bagaimana bisa memenangkan Perang Dunia Kedua. Mulainya tahun 41, lalu tahun 42 orang bikin reaktor nuklir pertama, namanya CP1, Chicago Pile 1. Jadi adalah pertama kali reaksi fisi berantai bisa dikontrol. Ini bosnya atau pintronya adalah Enrico Fermi, orang Italia yang pindah ke Amerika, pindah ke negaraan karena dia nggak senang dengan fasisme di Italia, walaupun akhirnya kan Italia waktu Perang Dunia Kedua kan tidak sampai selesai dia. Tadinya berkolaborasi dengan Jerman, tapi dia tahun 43 misalnya dia 43-44 dia keluar dari kolaborasi sistem Jerman. Jadi Jerman tinggal sendiri aja sama Spanyol ya. Kemudian tahun 45 itu adalah 2 bom atom pertama itu dijatuhkan Jepang, lalu Perang Dunia Kedua berhenti. Nah, setelah Perang Dunia Kedua orang terus mengembangkan energi nuklir, tapi untuk listrik dan penggerak kapal. Nah, kemudian Perang Dingin muncul, Uni Soviet mengembangkan bom atom. Nah, kemudian tahun 1953 Presiden Amerika Eisenhower itu mengusulkan di sidang umum Majelis Umum PBB bagaimana memanfaatkan energi nuklir untuk damai. Itu membuat pembangkit listrik maksudnya. Itu namanya atom for peace. Nah, tapi sejak itu orang mulai mengembangkan PLTN. Tetapi Amerika sendiri nggak berhenti, dia juga mengembangkan kapal selam nuklir, lalu kapal induk nuklir dan sebagainya. Nah, tahun 56 itu orang mulai serius mengembangkan PLTN. Oke. Nah, itu sejarah tentang energi nuklir. Ada komentar? Halo? Ada komentar? Apakah masih bersama saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Kalau tidak ada komentar, saya teruskan. Jadi, kalau Anda bertanya, apa itu energi nuklir? Nah, energi nuklir itu sumbernya ada 3 sebenarnya. Pertama, itu dari reaksi fisi nuklir atau pembelahan inti atom tertentu. Tidak semua inti atom bisa melakukan pembelahan. Ya. Nah, inti atom
yang bisa mengalami reaksi fisi itu adalah namanya actinide. Ya, kelompok actinida ke sana. Jadi mulai nomor atomnya itu 90, 91, 92. Tapi yang favorit adalah dari 92 dari uranium. Syaratnya adalah jumlah neutronnya harus ganjil. Ya, jadi jumlah neutron harus ganjil. Jadi saya ulang, untuk jadi inti atom yang bisa mengalami reaksi fisi itu adalah inti atom dari kelompok actinida. Itu ada mulai dari actinide, thorium dan sebagainya, thorium, protoactinium, uranium ya. Nah, tapi yang populer adalah dari uranium. Nah, itu yang pertama itu actinida. Yang kedua, nomor jumlah neutronnya harus ganjil. Jadi sebagai contoh yang populer adalah uranium 235. Ya, 235 kan nomor atomnya kan 92 itu uranium. Nah, terus itu kan jumlah proton. Neutronnya itu adalah sisanya. Jadi 235 dikurangi 92. Ya. Kan? Nah, itu kan ganjil tuh. Nah, itu yang akan bisa mengalami reaksi fisi. Tapi ada tapinya lagi. Reaksi fisinya harus diinduksi oleh partikel tertentu. Nah, yang populer adalah neutron. Makanya di gambar ini kita punya uranium 235, saya tembakkan neutron, dia akan mengalami kondisi tidak stabil intinya, lalu dia menghasilkan dua isotop baru yang hampir sama gitu nomor itunya, total ininya, nukleonnya. Lalu dia akan menghasilkan energinya yang lumayan dahsyat. Terus 2-3 neutron. Nah, terus kalau nanti neutron yang dihasilkan ini dia ketemu lagi dengan uranium lagi kayak di depan sini, dia menghasilkan reaksi fisi lagi. Berikutnya reaksi fisi lagi. Sehingga kita sebut sebagai reaksi berantai. Ya. Jadi dia fisi lagi reaksinya. Nah, itu salah satu yang menarik dari fenomena alam ini yang diberikan oleh Maha Kuasa itu buat kita semua itu. Ada reaksi fisi, tembakan neutron, dia menghasilkan neutron lagi. Nah, berfisi lagi. Nah, ini yang kita pakai sebagai salah satu sumber energi nuklir. Kalau Anda kendalikan reaksi ini, jadi munculnya neutronnya Anda bisa kendalikan, artinya fisinya itu kecepatan mengalami berantainya itu bisa terkendali, itu menghasilkan energi nuklir yang terkendali, itu ada di reaktor nuklir. Di reaktornya Anda atur tuh reaksinya, dengan cara apa? Anda kontrol jumlah neutron Anda kasih, contohnya itu. Nah itu. Kalau nggak terkontrol, ya dia jadi bom. Ya, itu aja. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, reaksi fusi. Nah, reaksi fusi ini Anda tahu, saya kira semua pada tahu bahwa ini adalah menggabungkan dua inti. Tapi kalau menggabungkan dua inti tentu akan susah kalau intinya berat. Ya, yang bisa itu hanya yang ringan-ringan saja. Misalnya kan hidrogen, helium. Hidrogennya kan ada hidrogen 1, 2, dan 3 kan. Ada hidrogen biasa, 1, ada deuterium, ini 1, 2 ini deuterium ini. Dan ada ada yang namanya 1, 3 yang tritium. Nah, Anda bisa pilih reaksinya. Misalkan ini deuterium sama deuterium ini 2H kan. Menghasilkan nanti helium 3 dan 1 neutron. Tambah energi sekian untuk 1 kali reaksinya. Ya. 1 kali reaksinya. Nah, kemudian kalau kita punya bahan yang sama, dia punya pilihan yang lain lagi. Bisa ketemu yang ini, ya. Tapi menghasilkan hidrogen lagi, ya. Ini agak besar. Nah, atau ini yang besar sekali. Deuterium, ya hidrogen 2 dan tritium hidrogen 3 itu menghasilkan energi 17,5 MeV. Ini luar biasa dahsyat. Ya. Nah, cuma yang jadi masalah
kalau mau menggabungkan ini, kita perlu suhu yang sangat tinggi. Ya. Kalau yang tadi yang di depan ini suhu kamar aja. Ya, suhu kamar. Berapa suhu kamar? Mungkin kalau di rata-rata 20 derajat Celcius. Ya, sekitar itu. Nah, itu dia bisa melakukan reaksi fisi. Kalau yang ini, Anda butuh suhu sangat tinggi. Ya. Suhunya itu bisa sampai jutaan Kelvin. Ya. Sekian ratus ribu Kelvin. Ya. Tinggi sekali. Bahkan ekstrimnya bisa kalau mau lebih ini ya harus lebih tinggi lagi suhunya. Ya. Oke, kalau mau detail nanti bisa dilihat di itu mungkin di literatur atau nanti bisa didiskusikan lebih lanjut ya. Ya. Jadi ini yang kedua, reaksi fusi. Oke. Saya tanya lagi, masih bersama saya? Masih, Pak. Halo. Masih, Pak. Masih, Kalau Pak. Anda punya masalah di tengah saya presentasi, tanya aja ya. Nggak usah nunggu saya selesai. Ya. Mau bertanya, Pak? Itu kan lebih enak pilihannya. Ya, kalau ada masalah langsung aja ditanyakan. Oke, baik. Nah, yang satu lagi ini yang jarang dibahas sama orang. Cuma yang ketiga itu adalah peluruhan inti atom yang bukan fisi, ya, dan bukan penggabungan inti ringan tadi. Nah, ini peluruhan biasa, misalkan sebagai contoh nikel 63, ini dia bisa melurus seperti ini menjadi kurium 63 tambah 1 elektron. Ya, lihat 1 elektron sini. Ya. Terus ini ada partikel yang lain. Nah, elektron ini bisa Anda pakai sama seperti di sel surya. Jadi solar cell itu kan Anda nangkap sinar matahari, lalu dikonversi menjadi elektron kan di dalam bahan tertentu itu. Kemudian itu kan menjadi arus listrik kalau elektron dialirkan. Ya. Sama juga ini bisa menjadi. Jadi kalau yang ini elektron ini Anda bisa pakai, Anda masukkan ke satu konfigurasi bahan semikonduktor, dia bisa menjadi kayak tadi menggantikan sinar matahari itu yang mengkonversi yang matahari menjadi elektron itu. Sel surya. Nah, tapi ini menarik. Kenapa? Karena dia nggak perlu. Jadi kalau gelap-gelap juga kan tetap keluar. Nah, ini menjadi sumber energi untuk namanya baterai beta voltaik. Baterai memanfaatkan sinar beta dari suatu bahan ini, bahan yang tidak stabil ini. Ya. Ya. Nah, yang bawah ini jadi ini bahan ini dia punya tiga tipe reaksi, salah satunya ini. Nikel 63 ini salah satu sumber untuk beta voltaik, baterai nuklir. Nah, lalu Anda bertanya mungkin ini buat apa? Nah, ini baterai ini umurnya tergantung umur ini sumbernya ini nikel 63 ini. Ya. Ya, nikel 63 ini jadi berapa umur parohnya itulah umur baterainya. Sebentar, ini ada gangguan dikit, saya pakai ini dulu. Ini di rumah lagi dibuka ya. Saya pakai headset dulu mudah-mudahan. Oke, mohon maaf. Mohon maaf. Suara saya kedengaran? Halo? Terdengar, Pak. Kalau saya pakai terdengar, Pak. Headset, saya takut kalau
baik. Saya teruskan pakai ini biasa aja. Baik. Mohon maaf tadi ada gangguan. Oke. Jadi, nah, misalkan sebagai contoh begini, yang pakai beta voltaik ini, masih bersama saya kan? Halo? Masih. Masih, Pak. Kalau Masih, suara Pak. motor lewat, kedengaran nggak? Masih, Pak. Suara motor lewat barusan kedengaran nggak? Nggak ya? Terdengar, Pak. Kedengaran ya? Nah, sekarang saya mau pakai headset. Tolong kasih tahu saya kedengaran nggak suara? Halo? Kedengaran nggak? Kecil, Pak, suaranya. terdengar tapi agak kecil, Pak. Nggak ya? Baik, kita mulai kuliah biasa. Oke, saya teruskan ya, mohon maaf. Jadi sebagai contoh begini, kan kita itu kadang perlu sumber baterai itu yang umurnya lama ya, misalkan begini. Kalau misalkan untuk pacu jantung kalau pakai baterai biasa, baterainya habis soak, nanti orangnya bisa sakaratul maut kan? Ya. Nah ini salah satu aplikasi baterai ini, ya. Jadi tergantung nanti karena ada sumber baterai kayak nikel 63 ini saya lupa itu apa umur paruh persisnya. Tapi itu dia bisa bertahun-tahun. Nanti saya coba cek lagi ya. Nah, terus ada yang sampai bisa apa lebih lama dari itu. Oke. Satu misalkan untuk pacu jantung. Yang kedua misalkan begini. Kalau Anda perhatikan teman-teman misalkan di fisika bumi aja, misalkan mau pasang alat untuk mengamati bagaimana aktivitas gunung api. Gunungnya katakan ya mungkin kalau di sekarang populer kan yang lagi itu kan Semeru gitu ya. Nah kalau Anda kan bawa ke sana, bawa listrik ke sana kan lumayan repot itu ya. Bawa misalkan bawa aki kan harus di sekian hari kan harus akinya harus dicas lagi kan. Misalkan pakai baterai nuklir itu bisa Anda masukin setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun di situ alatnya ya nggak apa-apa, nggak usah ganti baterai. Gitu. Nah, sebagai contoh itu. Nah, atau mungkin kalau Anda yang tinggal di pinggir pantai itu kan biasanya kalau pantainya itu di depannya itu mungkin ada wilayah yang ada batu karang yang berbahaya untuk kapal yang lewat, dikasih itu mercusuar. Nah, kalau di tempat saya dulu, saya kebetulan orang pantai, itu saya suka lihat itu tiap sore itu ada orang dari mainlandnya itu, dari daratannya itu ke karang itu dia bawa itu petromak tiap sore itu. Nah kalau misalkan pakai lampu yang kalau nyambungin kabel isi ke sana kan agak susah juga itu kan hal itu ya. Nah mungkin harus pakai genset. Nah paling aman ya kalau menggunakan misalkan baterai lampu sekarang kan lampu LED itu pakai baterai nuklir itu bisa bertahun-tahun tinggalin aja di situ kayak gitu. Nah yang bawah itu yang lebih menarik. Yang bawah ini namanya thermoelectric generator. Ini yang dipakai untuk satelit antar planet. Mungkin Anda pernah mendengar ada satelit Voyager 2 itu diluncurkan tahun 70-an, 1976 kalau tidak salah. Nah, sekarang dia udah keluar dari tata surya kita. Dia udah keluar masuk ke jadi udah melewati Pluto sana. Dia menggunakan apa? Dia menggunakan bahan bakarnya adalah itu plutonium 238. 238 ini dia masukkan panas yang cukup besar. Ini salah satu limbah nuklir yang harus treatment dengan baik ini. Ini limbah nuklir dari plutonium ini. Salah satu plutonium 238 itu dia itu masukkan panas. Nah, panasnya itu kita pakai, jadi sekarang Anda mungkin pernah mendengar bahan yang kalau dia dikasih panas, dia akan menghasilkan listrik.
Ya, namanya thermoelectric generator. Jadi dia kenapa panas? Karena dia meluru memancarkan panas. Bukan bahan radioaktif lain, tapi dia masukkan panas yang cukup besar. Nah, itu panasnya itu ditempelkan ke bahan, namanya bahan thermoelectric generator. Jadi bahan itu bisa menghasilkan listrik. Nah, itu menjadi bahan bakar utama Voyager ini. Dia udah lebih dari 40 tahun ini. Yang ada itu aja dari tahun 70-an tuh. Kalau dia 76 ya kan, udah lebih kan? Nah, 76. Dia udah keluar dari sistem tata surya kita. Ya, oke, ini contoh. Nah, terus ini mungkin tadi cerita mengenai energi nuklir lebih detail tadi. Nah, ada kita di kuliah kita, sementara kita hanya membahas tentang energi fisik. Jadi kalau yang baterai nuklir nanti bisa diskusi lain waktu dengan saya. Kalau yang fusi, saya kira sudah banyak informasi tentang fusi yang bisa Anda lihat di internet. Walaupun dulu saya pernah juga disuruh masih kuliah seperti itu, tapi saya lupa lagi itu judul mata kuliahnya apa gitu. Oke, itu udah kurikulum yang lama. Oke, baik, kita fokus ke sini dulu. Jadi, nah energi fisik kita bahas dari reaksi fisik nuklir, saya sudah tunjukkan dari depan. Ada dua, ada yang reaksi fisik spontan, namanya reaksi, dan yang kedua reaksi fisik yang diinduksi oleh partikel elementer, contohnya neutron. Itulah yang kita bahas di kuliah ini. Yang reaksi fisik spontan itu yang menjadi sumbernya bom nuklir ini. Jadi bom nuklir ini dia adalah menggunakan namanya reaksi fisik spontan. Bagaimana skemanya? Jadi bahan nuklir itu kalau dia sampai kepada masa tertentu, namanya masa kritis, dia akan meledak dengan sendirinya. Ya. Nah, penting buat Anda ketahui. Jadi sebenarnya kalau Anda punya senjata nuklir itu, yang susah itu bukan ininya, bukan bikinnya, menjaganya. Menjaga supaya dia nggak sampai masa kritisnya. Karena masa kritis itu, atau lebih spesifiknya itu, critical density, jadi kerapatan kritis gitu. Jadi dia bisa berubah dengan waktu, dengan keadaan. Ya, amati gimana? Jadi masanya kecil, tapi kecil nggak kecil sekali, mungkin mendekati masa kritis yang normal. Saya tekan, berarti kan saya kurangi volumenya, berarti density-nya akan besar. Dia akan meledak sendiri. Jadi simpan saja dia meledak sendiri. Ya, jadi senjata nuklir itu, fisi nuklir yang susah itu bukan bikinnya, menjaganya yang susah. Ya, itu yang mengenai fisi spontan. Nah, yang kita bahas di reaktor nuklir itu yang kita induksi. Jadi tadi saya katakan di depan ada uranium 35, saya tembakkan neutron, mengalami reaksi fisi, muncul lagi neutron baru, muncul fisi lagi menjadi fisi berantai, seperti gambar di bawah sini. Ya, gambar sini. Ini kan neutron menembakkan inti uranium 35, dia keluar neutron, ada lagi produk fisi, nanti ada neutron lagi, nembak lagi yang ini, dan seterusnya. Ya. Jadi kuliah kita akan membahas tentang fisi yang diinduksi oleh neutron. Nah, dua hasil ini, produk fisi ini, kita sebut sebagai produk fisi fosil produk ini adalah nanti biasanya ini juga bahan radioaktif. Ini salah satu sumber dari limbah nuklir dari reaksi fisi. Nah, nanti di akhir kita harus kontrol, kita harus jaga. Nah, tapi bisa juga Anda ambil lagi nih, manfaatkan. Misalkan untuk keperluan di kedokteran, keperluan di pertanian, keperluan di teman-teman di perminyakan, itu untuk macam-macam aplikasinya di sana itu. Anda bisa pakai untuk melihat, misalkan di sumur bor minyak itu, Anda bisa ingin tahu, kan nggak semuanya bisa diambil tuh, masih ada sisa itu masih ekonomis nggak? Anda pakai tekniknya, pakai neutron lagi namanya. Oke, kita teruskan. Ini maaf ada gangguan ini, anak saya suka begitu. Oke, baik ya. Oke, sebelum saya teruskan ada komentar nggak?
Oke, masih bisa diikuti kuliah saya? Bisa, Pak. Masih? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, nah mungkin ini cerita lebih lanjut mengenai energi fisi nuklir sebentar. Ini kita lihat berapa besar energinya. Energinya, jadi satu reaksi ini energinya 200 megaelectronvolt. Ya. Nah, kalau Anda bandingkan dengan energi yang Anda dapatkan dari bahan bakar minyak atau batu bara, itu seperti ini. Karbon Anda bakar, berarti reaksi C dan O2 menghasilkan CO2 plus energinya itu 3 sampai 4 elektron volt. 3 untuk batu bara, 4 untuk minyak bumi. Nah, kalau Anda bagi dengan ini bagi dengan bawah ini, maka energi nuklir itu menghasilkan 50 juta kali lebih besar dari fosil. Jadi kalau ambil 4 atau 4 di sini, berarti 50 juta kali energinya. Ya, tentu kalau massa berbeda. Nah, terus satu lagi yang perlu Anda perhatikan. Yang ini Anda perhatikan C plus O2. CO2 itu kan jadi limbah. Jadi Anda punya bahan bakarnya adalah karbon. Ini kok berapa karbon? Kan 12 kan? Nomor itu, nomor massanya 12. Terus oksigen kan 16. Jadi Anda punya ini satu sumber panen dapatnya limbahnya 3 kali lipat nih. Ya. Nah, ini Anda buang ke angkasa luar tuh kemana kan? Sekarang ada teknik namanya apa? Carbon capture storage. Jadi karbonnya Anda tangkap, masukin ke bikin lubang bawah tanah gitu untuk simpan karbonnya. Ya. Untuk mengurangi emisi rumah kaca. Dan Anda lihat ini 50 juta kali energi. Jadi dahsyat sekali. Itu yang jadi masalah iya, tapi manfaat juga banyak gitu. Oke, kita lihat lebih detail gitu, seperti ini perbandingannya. Kalau kita pakai bahan bakar nuklir, per kilogramnya itu kalau kan tadi yang idealnya kan tadi 200 MeV ya. Tapi kalau setelah jadi di PLTN itu kan ada sebagian panas yang kebuang kan, karena kita nggak bisa ngambil semua itu. Sistem konversi kita nggak mungkin kan hanya itu. Jadi efisiensinya sebagai gambaran itu sekitar jadi pembangkit listrik nuklir itu 33% lah gitu. Panasnya berarti panas sisanya itu berapa? 67% itu kebuang. Kalau kita punya bekerja suhu lebih tinggi lagi bisa lah sampai 40-45%, tergantung suhu. Nah, kalau kita bandingkan per pembangkit misalkan satu PLTN itu sekitar 1000 megawatt elektrik. Kalau termalnya karena sepertiga tadi 33%, berarti 3000 lah. 3000 megawatt termal per tahun. Kita hanya butuh 30 ton uranium itu. Kalau Anda pakai batu bara, ini 2,6 juta ton. Karena ini per kilogramnya hanya 3 kilowatt hour. Minyak bumi 4 kilowatt hour. Ini 50.000 kali. Ini tanpa daur ulang lagi nih. Kalau daur ulang beda lagi ceritanya. Nanti kita bahas di belakang. Nah, jadi ini Anda bisa bayangkan kalau Anda bawa setahun ini batu bara untuk membangkitkan sini per tahun. Ini jadi setiap saat dia menghasilkan 1000 megawatt elektrik, tapi untuk 1 ton bahan bakar Anda butuh 2,6 juta ton. Anda ambil batu bara katakan dari Kalimantan bawa ke mana? Ke Paiton di Jawa Timur sana, di Pasuruan atau ya Pasuruan Probolinggo ya, atau di Cirebon sekarang ada kan, Cirebon di pantai Cirebon itu 2,6 juta ton per tahun. Anda bisa bayangkan berapa tongkang harus Anda kirim itu. Terus kalau misalkan ada tiba-tiba ada gangguan cuaca, nah itu kan lambat, nah itu kan terganggu itu ya pembangkitnya. Nah kalau ini Anda cuma butuh 30 ton. Nah 30 ton itu Anda bayangkan, jangan bayangkan 30 ton seperti 30 ton beras ya. Ya. Karena itu kan 30 ton beras itu kan Anda timbang, ya kan dapat massanya beras. Tapi kalau 30 tonnya uranium itu, yang namanya 1 kilo uranium itu, uranium 35 itu, sama dengan jempol Anda itu ambil 1 cm, itu satu kilonya. Anda bandingkan dengan timbangan
ibu-ibu di pasar itu yang timbangan yang kuning dari aluminium itu atau kuningan itu. Nah, bukan segitu satu kilonya uranium, lebih kecil lagi. Jadi 1 kilo uranium itu jangan Anda bayangkan 1 kilonya beras atau 1 kilonya besi, jauh itu. Ya, karena itu tadi kan nomor masanya kan besar sekali itu 235, besi berapa? 50 sekian. Ya, seperti itu. Oke, nah, lalu berikutnya kita lihat. Jadi kalau misalkan nanti Anda membayangkan penggunaan energi nuklir itu ada uranium, ada thorium, semua dipakai. Nah, ada yang mengatakan 1 juta tahun itu cukup lah untuk menyuplai energi di bumi. Nanti kalau mau mungkin terlalu ekstrim, puluhan ribu tahun lah mungkin. Kalau ini kan mungkin ada yang kebuang-buang barangkali yang nggak kita olah lagi karena masih ada sisa. Terus kenapa? Karena uranium itu di air laut itu ada 1000 kali lebih banyak dibanding ada di kerak bumi. Sementara cadangan thorium itu di kerak bumi itu 3-4 kali uranium. Dan ada yang bilang mungkin bisa lebih besar lagi katanya, karena ada yang nggak diketahui juga. Dan kalau nanti Anda punya reaktor thorium itu limbahnya sedikit sekali. Ya, nah kenapa nanti kita bahas di kuliah di bagian-bagian tengah ada ke akhir nanti ya. Oke, jadi gitu ya. Nah, itu materi saya yang pertama. Oke, kita diskusi dulu apa gitu ya. Ada komentar? Ada komentar? Mau nanya Pak. Oke, silakan. Tadi kan yang visi itu pakai suaranya agak keras sedikit bisa? Tadi yang visi itu kan butuh ditembakin neutron dulu buat memicunya. Nah, cara untuk nembakin neutronnya gimana ya Pak? Soalnya yang saya tahu partikel akselerator cuman ini Pak, yang bisa partikel bermuatan pakai medan magnet. Nah, justru kalau reaksi fisi itu hanya ada 2 visi itu. Pertama, tadi di awal kita balik ke awal ya. Visi itu, nah, visi itu kita tembakannya pakai partikel yang netral ya. Nah, sebenarnya ini ilustrasi ini begini. Jadi apa namanya? Jadi ini Anda nggak tembakannya begini, bukan kan Anda jangan bayangkan satu-satu Anda tembakannya, itu kan capek sekali itu. Jadi Anda punya, kalau gitu gini, bentar ya. Saya punya slide satu lagi, itu yang akan cerita mengenai kerja dari ini. Ya, Anda tunggu sebentar ya. Nanti setelah saya pindah slide, nanti saya akan tunjukkan. Ada videonya, tenang aja. Udah Anda menjelaskan itu ya, supaya lebih jelas. Mungkin saya tunggu pertanyaan lain dulu aja. Yang itu saya jawab nanti ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain dulu? Nah, sekarang itu di jam saya, di HP saya jam 9.58. Mungkin supaya Anda fresh, kita break dulu ya. 10 menit. Ya. Oke ya. Nanti saya balik lagi jam 10 lewat berapa itu? Lewat 8 gitu ya. Oke ya. Kita break dulu. Terima kasih.
Kita mulai lagi ya. Halo semuanya. Iya, Pak. Coba. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. tadi ada pertanyaan ya tentang apa tadi neutron ini dikaitkan dengan bagaimana melakukan reaksi fisi ya. Ada yang membayangkan bahwa kalau kita punya akselerator kan harus dipercepat tuh. Sementara neutron kan nggak punya, kalau mempercepat partikel kan harus ada muatan ya kan. Neutron kan partikel netral. Jadi gini, reaksi fisi ini fisi namanya fisi termal, energi termal. Energi termal maksudnya itu adalah energi neutronnya itu 0,025 elektron volt. Itu setara dengan, ini neutron bebas. Dia suhunya sekitar suhu kamar, tapi bukan suhu kamar di kita ya, jadi sekitar suhunya itu 290 Kelvin atau sekitar sama dengan 17 derajat Celcius. Itu suhu kamar. Dia energinya itu 0,025 elektron volt. Anda bisa hitung pakai Boltzmann. Rumus Boltzmann itu, Maxwell-Boltzmann. Nah, di fisika statistik nanti ini adalah, soalnya dia ketemu aja dengan uranium 235 itu, ini dia ketemu langsung membelah ini, gitu. Jadi Anda nggak perlu akselerator lagi. Di dalam reaktor itu begini, jadi saya punya bahan bakar. Nanti makanya saya, kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, saya mau tunjukkan nanti di slide berikutnya itu mengenai bagaimana sih reaksi fisi itu. Ya. Apakah ada pertanyaan lain selain yang tadi? Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Oke. Nah, yang tadi saya jawab nanti ya. Oke. Yang lengkapnya. Oke, silakan. Mohon maaf sebelumnya, ini pertanyaannya apakah masih sebuah fiksi atau bukan ya, Pak? Karena saya terinspirasi dari sebuah film, khususnya Iron Man gitu, Pak. Dalam jantungnya itu kan dia menggunakan film Iron Man, Pak. Iron Man ya. Ya. Nah, dalam jantungnya itu kan dia menggunakan thorium dan memanfaatkan reaksi fusi dingin. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah benar gitu reaksi fusi dingin itu ada, atau lebih jelasnya kayak gimana sih, Pak, gitu? Reaksi fusi dingin ini, dan apakah bisa dengan ukuran sebesar hati manusia gitu diletakkan di dada? Ya. Oke. Nah, kalau reaksi fusi dingin itu masih masih kontroversial dalam arti begini. Kan tadi saya tunjukkan di depan, itu kan reaksi fusi itu berarti kita perlu inti yang ringan kan ya? Ya, Anda lihat kan tadi kan reaksi fusi itu kan, itu kalau cuma ada dua sumber reaksi fusi itu, tiga, tapi semuanya itu dari satu elemen, hidrogen kan, hidrogen 1 kan, lalu hidrogen 2 deuterium, ya, hidrogen 3 tritium, ya. Nah itu menggabungkan kalau nggak hidrogen nanti hidrogen plus tritium, atau hidrogen sama deuterium, atau hidrogen dengan tritium. Kalau deuterium dengan tritium itu susah sekali. Kenapa susah? Karena menggabungkan itu tadi saya katakan itu butuh ratusan juta derajat Celcius suhunya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Anda mengkonfine itu? Mengkonfine itu suhu setinggi itu dalam suatu wadah di dalam apalagi seukurannya dada manusia gitu. Nah, kecuali manusianya apakah nanti bukan manusia beneran kayak kita, mungkin manusia dari planet lain, nggak tahu kita kalau ada gitu. Dengan material bukan kayak material tubuh kita gitu loh. Ya. Iya, Pak. Jadi sekarang gini. Tapi mungkin juga itu imajinasi itu ya make sense, arti begini. Kan kita tahu berapa sih ukurannya atom hidrogen? Kecil sekali kan? Ya. Jadi, ya, Pak. Nah lalu kalau ukuran sekecil itu, nah Anda hitung ukuran dada manusia berapa kan? Dada manusia katakan yang besar 0,5 meter gitu ya, 0,5 meter kalikan tebalnya berapa? 20 cm gitu. Ya 0,5, 0,2, lalu mungkin
tingginya berapa? Katakan sama juga 0,5, itu ordernya masih apa? Masih meteran. Tapi kalau Anda pakai skala itu, skala yang ukuran atom itu berapa ukurannya? Ya, kalau itu kan ordernya berapa itu? Misalkan kalau Anda pakai ini aja lah, pakai dalam tanda kutip begini. Ukuran nano itu kebesaran kan buat ukuran atom? Ya. Ya. Iya, Pak. Nano kebesaran kan? Pico kebesaran juga. Femto kebesaran juga atom mungkin ya. Order pakai 25 itu ya, 25. Nah, berarti dia 10 pangkat 25 kali dari ukuran wadah kan? Kalau itu sih make sense itu, kalau itu. Kalau menurut pakai itu ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Nah, bagaimana Anda membuat itu reaksi di dalam sana gitu loh? Menghasilkan apa panas di sana. Jadi kalau menggunakan tadi kalau ukuran antara partikel yang bergerak yang mau dilakukan proses penggabungan dengan ukuran tadi, ukuran dia sendiri dengan ukuran wadahnya sih masuk akal. Nah, karena apa? Jadi sebagai contoh begini, kalau reaktor fusi itu yang fusi yang di tokamak atau ITER yang mau dibangun di Prancis itu kan kita pakai plasma. Nah, plasma. Jadi plasma itu untuk menjadi wadah untuk reaksi fusi kan. Nah, tapi di luarnya itu macam-macam tuh dindingnya itu. Satu bahan itu ada 1 meter tebalnya. Ya, bisa sih masuk akal nanti kalau menggunakan ukuran gitu ya. Karena yang mau cuma kan Anda nggak bisa melakukan reaksi untuk satu gitu loh. Apa maknanya cuma satu tritium Anda reaksikan? Kan tidak ada maknanya apa-apa. Sekali itu selesai kan? Yang kita bicara adalah reaksi yang kontinu. Yang namanya itu reaksi berantai tadi. Fusi juga kalau harus berantai juga gitu. Jadi artinya di sana bahan itu satu biji tritium sama 1 biji deuterium, atau di sini 1 atom uranium 23 sama 1 neutron. Enggak, itu kan sekali reaksi udah selesai itu. Yang kita mau berantai itu artinya begini, sebagai contoh, saya kalau misalkan punya PLTN, itu dalam teras reaktor itu nanti kita bicara PLTN itu, Anda butuh 33 ton, 30 ton uranium. Ya. Tapi 30 ton uranium itu jangan Anda bayangkan tadi yang besar itu, 30 ton uranium itu kira-kira beginilah. Jadi nanti teras reaktornya itu sekitar katakan 1 meter gitu ya, 1 meter diameternya, tingginya 4 meter katakan untuk bahan bakarnya aja, walaupun tingginya itu bisa 17 meter, tinggi semuanya bangunannya 20 meteran. Itu bahan bakar itu. Lalu gimana? Saya nanti untuk membuat dia mengalami reaksi, saya masukkan sumber neutron. Saya atur aja dia di suhu kamar aja, suhu kamar ya, dibuatlah suhunya itu. Nah, untuk mengalami reaksi. Jadi kita buat kondisi aja, kalau kondisinya pas itu dia itu akan dia dengan sendirinya bereaksi gitu loh. Di reaksi di sini, nggak harus ditembakin gitu. Ada. Nah, kenapa? Karena saya katakan tadi. Nah, itu kita rekayasa. Jadi terus bagaimana kondisi uraniumnya? Uranium 235 itu di alam hanya nggak sampai 1%. Ya, 0,7 sekian persen gitu ya. Sisanya 99,3 itu 0,72 lah itu kalau mau 0,72%. Sisanya 99,2 sekian, itu hampir 3 itu adalah uranium 238. Nah, jadi di dalam reaktor itu uranium 35 ada, 238 ada. Ya, itu yang kita butuhkan di 33 ton itu. Terus nanti kalau mau reaktornya, saya punya bahan, namanya bahan yang bisa menghasilkan, jadi bahan radioaktif lain yang dia kalau dia meluruh menghasilkan neutron. Itu untuk menginjeksinya, injeksi reaksi fisiknya. Masukin gitu aja, nggak usah ditembaki. Gitu. Ya. Nah, kalau jadi bom itu tadi, kalau bom itu nanti tergantung berapa
pengayaan, maksud pengayaan. Karena bicara pengayaan, nanti kita bicara pengayaan, kalau mau lebih detail. Nanti kita akan bahas tentang pengayaan. Pengayaan itu jadi gini, uranium 235-nya saya perbanyak, 238-nya saya kurangi. Sampai suatu saat kalau mau jadi bom itu 90%, lah, 90%. Berarti yang tadinya itu 99,2% uranium 238, 0,72% uranium 235 dibalik. 99%-nya atau 90%-nya uranium 235, nah 10%-nya uranium 238. Proses pengayaannya itu coba kalau Anda bayangkan nanti akan saya kasih ajarin di materi selanjutnya ya. Anda bayangkan aja dulu ya. Pengayaannya itu waktu Manhattan Project itu untuk menghasilkan Little Boy itu orang kerja berbulan-bulan, pekerjanya itu 70.000, itu hampir semuanya itu para gadis yang telaten itu. Kenapa? Untuk mengayakan uranium itu ada satu teknik prosesnya itu namanya gas difusi namanya. Gas difusi nanti akan saya cerita detail nanti di belakang. Ini saya cerita aja dulu gas difusi. Nah, untuk menghasilkan 3%, 3-4% untuk uranium untuk PLTN itu, Anda harus mengulang itu 1.200 kali. Proses itu 1.200 kali. Untuk menghasilkan tadi yang 90% itu sampai ke 100% itu, Anda butuh itu prosesnya luar biasa. Karena 3% itu 1.200 kali itu. Apalagi kalau 90%. Panjang sekali, lama sekali proses itu. Ya. Jadi gitu. Nah, untuk apa? Untuk dia mencapai masa kritis tadi. Jadi kalau Anda simpan saja atau kalau masa kritisnya belum dicapai, nah kalau di bom atom itu begini, jadi ada uranium di dalamnya, lalu di dalamnya itu saya kasih bungkus dengan sesuatu yang nanti dikaitkan dengan itu bahan peledak. Jadi nanti bahan peledak itu dia akan menekan ke dalam. Menekan ke dalam berarti volumenya berkurang, maka masa kritisnya dicapai, dia meledak gitu. Ya, itu jawabannya. Nanti detailnya nanti kalau kita bahas satu-satu itu ya. Ya. Oke ya, mudah-mudahan ini dulu. Saya sebentar, ini ada masalah sedikit. Jangan lupa lagi ya, tentang PLTN. Oke. Saya upload ya. Oke. Oke, saya slideshow. Oke. Apa? Oke, baik, saya akan masih bersama saya kan? Halo? Masih Pak. Saya akan teruskan dengan materi tadi materi berikutnya tentang reaktor nuklir. Tadi kita sudah bahas soal energi nuklir. Nah, saya senang Anda banyak bertanya, jadi Anda ikut kuliah ini dengan baik. Saya akan teruskan mengenai apa itu reaktor nuklir. Ya, ini saya lewat aja yang tadi. Nah ini, saya mungkin mulai dari sini. Ini data tahun 2018, jadi di 2018 itu ada 446 PLTN di 33 negara yang dioperasikan. Tapi ada tambahan 97
PLTN itu sedang dibangun. Ya. Oke. Jadi ada. Nah ini lalu di mana saja PLTN itu ada di sini. Ini 2017, ini setahun sebelumnya. Ini ada Amerika tentunya ada di sini, ada Meksiko, ada Brazil, lalu ada Argentina di Amerika, lalu ada Kanada. Kanada di sini nggak kelihatan di sini ya. Nah, kemudian di Eropa mulai dari Finlandia yang sekarang banyak memanfaatkan angin juga. Kemudian di Asia ini ada Turki sedang membangun waktu itu. Nah, mungkin tahun depan dia udah ada satu yang operasi. Lalu tahun lalu kita mendengarkan ini ada di gambar ini ya, Saudi sedang membangun, Iran sudah punya, lalu di sini ada Uni Arab Emirat sini ya, dia sudah punya ini di sini dia punya reaktor PWR dengan daya terbesar di dunia 4.800 megawatt thermal. Kemudian ada India, ada Pakistan, Kazakhstan, lalu di sini ada Filipina pernah punya, sekarang sedang dia dibuatkan oleh Amerika pada zaman presidennya Pak Marcos. Sekarang sedang mau dibangun kembali. Kemudian ada Taiwan, Vietnam, dia sedang proses itu, lalu tentu ada Cina di sini, ada Korea, ada Jepang, ya dari yang tadi 440 sekian itu ya. Oke, maaf kalau terlalu cepat. Nah ini mungkin listnya 2018 itu. Nah ini kalau direkap seperti ini, jadi ada 446 tadi yang dibangun. Nah, jadi totalnya nanti 543 unit. Dia menyuplai energi itu berapa itu? 4. Jadi satu PLTN itu sekitar ada yang 200 ada yang rata-rata itu 1000 megawatt elektrik. Ya. Ada yang lebih kecil kalau pakai yang lama, versi yang lama ini kayak ini liquid metal ini reaktor generasi ke-13, tapi ini fast reaktor. Yang lainnya itu kebanyakan PWR dan DWR. Nanti kita lihat apa itu PWR dan DWR. Nah, jadi seperti ini kurang lebih total kapasiti yang nanti akan bangun PLTN itu biasanya butuh 3-4 tahun gitu satu unit, karena lumayan lama karena dia high tech gitu, banyak harus disiapkan. Nah ini mungkin data ini mungkin sekarang udah berbeda lagi karena Cina itu targetnya itu nanti 2040 itu dia punya 200 PLTN. Jadi mungkin Cina itu setahun itu bisa nambahnya nggak 1, mungkin bisa 4 atau 5. Oke ya. Nah sekarang kita lihat klasifikasi reaktor nuklir itu seperti apa. Nah, kita bisa kelompokkan reaktor nuklir itu pertama berdasarkan spektrum energi neutron. Tadi saya katakan tadi, ada reaktor cepat, jadi neutron hasil reaksi fisi itu langsung dipakai. Yang kedua adalah neutron thermal, reaktor thermal, berarti menggunakan energi neutron thermal. Artinya apa? Neutron yang dipakai untuk menginduksi fisi itu harus neutron pada suhu kamar. Nanti saya katakan suhunya sekitar 17 derajat Celcius, energinya 0,025 electron volt, atau setara dengan 290 Kelvin. Kecepatannya sekitar 1,4 km per second kecepatannya seperti itu ya. Nah itu yang pertama. Nah, kalau reaktor cepat, jadi reaktor neutron hasil fisi itu langsung dipakai untuk menginduksi fisi berikutnya. Nah jadi oleh karena itu kalau di reaktor thermal, karena kita butuh neutron itu thermal, berarti kan neutron hasil fisi kan harus diturunkan suhunya. Kita perlu namanya moderator. Nanti kita lihat moderator itu, kalau kita bicara kayak sekarang yang saya lagi ngasih kuliah, moderator atau lagi seminar, itu kan moderator fungsinya apa? Menghentikan kan ya, menghentikan bicara kan.
Jadi moderator itu fungsinya memperlambat. Moderasi itu artinya memperlambat. Jadi memperlambat laju neutron kalau di sini. Ya, nanti lama-lama jadi neutron dengan energi termal, energi suhu kamar. Oke. Nah, lalu kita bisa kelompokkan berdasarkan jenis material moderator dan pendingin. Nah, kalau dia nanti reaktor termal, dia perlu moderator untuk memoderasi menurunkan energi dari neutron. Tapi semua PLTN reaktor nuklir dia butuh namanya pendingin. Pendingin kenapa? Untuk mengambil panas dari reaksi fisi tadi, yang tadinya neutron yang menginduksi hanya 0,025 eV, menjadi energi totalnya 200 megaelectron volt. Kan dahsyat sekali. Itu harus dikeluarkan, didinginkan reaktor. Kalau enggak, reaktornya meledak. Gimana cara mendinginkannya? Kita alirkan pendingin, bisa air, bisa gas. Jadi pendinginnya bisa air, bisa gas. Ya. Jadi asal kita alirkan air, alirkan gas, ternyata gasnya spesifik. Air biasa H2O aja bisa. Atau D2O. Air kita alirkan. Nah, kalau air berarti kita harus jaga. Dia selalu dalam fase cair. Nggak boleh dia menjadi uap. Makanya nanti kita butuh namanya pressurizer. Airnya kita tekan, kasih tekanan tinggi supaya dia tetap dalam fase cair. Sampai suhu berapa tingginya dia tetap fase cair. Nah, moderator untuk menurunkan suhu dari neutron untuk menginduksi fisi. Pendingin untuk mengambil panas dari hasil fisi. Itu yang bisa dijadikan untuk listrik, untuk desalinasi air laut, atau untuk yang lain. Ya. Nah, kalau terkait dengan ada jenis moderator dan pendingin, maka kita mengenal ada namanya reaktor zaman dulu nih punya Inggris namanya McNock. Nanti kita lihat. Lalu AGN ini Advanced Gas Reactor. Lalu ada Light Water Reactor namanya. Light Water Reactor ada dua. Ada menggunakan tipe TWR dan BWR, nanti kita bahas di belakang. Ada HWR namanya Heavy Water Reactor. Heavy Water Reactor itu berarti menggunakan apa? Dia bukan air ringan, air berat. Air berat itu berarti itu tidak menggunakan H2O tapi D2O. Contohnya air dari laut, air laut. Kan air laut itu air garam itu kan D2O kan, bukan H2O. Itu kita ambil sebagai moderatornya sekaligus pendingin. Nah, RBMK itu ini adalah reaktor Rusia yang di Chernobyl yang meledak itu, yang tahun 1986 yang meledak itu, ini RBMK namanya. Ini bahasa Rusia nih. Lalu HTGR, ini High Temperature Gas Reactor. Ini reaktor suhu tinggi tapi pendinginnya gas. Nah, kenapa suhu tinggi gas? Supaya efisiensinya lebih tinggi. Kalau suhu tinggi kan efisiensi termal itu kan lebih besar. Gitu. Itu idenya. Walaupun sekarang populer ya tinggal ini aja, yang populer itu tinggal LWR ini, PWR atau BWR. Nah, tapi nanti ada generasi lanjut. Ini generasi kedua dan ketiga ini. Nanti saya akan cerita detail mengenai generasi-generasi itu di slide berikutnya. Lalu maaf nih. Lalu berdasarkan fungsi, hasilnya pakai E ini ya. Berdasarkan fungsi. Nah, ada reaktor riset. Jadi kalau saya kira Anda kan waktu tahun lalu separuh waktunya kan ada di kampus kan kuliahnya di Januari Februari kan. Nah, di sekitar kita itu kan ada Batam sebelah itu dia punya reaktor riset tuh 3 Max 2 itu riset. Lalu ada untuk konverter itu untuk menghasilkan bahan bakar. Lalu ada reaktor daya. Nah, PLTN itu adalah reaktor daya. Nah, karena dia pembangkit listrik tenaga nuklir, jadi kita namakan reaktor daya itu PLTN atau NPP, Nuclear Power Plant. Oke, sampai situ bisa diikuti kan ya? Masih bersama saya kan? Halo? Masih. Siap. Masih, Pak. Teruskan ya. Oke. Nah, kita lihat lebih lanjut mengenai klasifikasi PLTN. Ini saya bagi dua, ada namanya thermal reaktor dan fase reaktor. Nah, ini saya cerita umum tentang tipe PLTN. Nanti mengenai spesifik nanti ada di slide berikutnya. Nah, tadi saya katakan mengenai ada reaktor namanya McNock GCR, McNock Gas Cooled Reactor. Jadi pendinginnya adalah gas. Ini CO2.
sebagai pendingin untuk mengambil panas dari hasil fisi itu. Nah, termoreaktor, kenapa? Nah, karena dia termoreaktor, panas dari fisi harus didinginkan supaya nanti fisinya termal lagi kan. Nah, pengambil panasnya, pendinginnya adalah CO2 pakai gas tadi, gas khusus. Moderatornya itu untuk menurunkan suhu dari neutron hasil fisi yang dihasilkan 2-3 neutron itu turunkan supaya dia bisa menginduksi fisi berikutnya. Ya, turunkan pakai grafit. Kenapa pakai grafit? Nah, grafit itu kan karbon ya, karbon. Nah, terus jadi karbon itu 12 kan ya, karbon itu kan 12 nomor masanya. Nah, kalau dengan neutron ya 1 gitu ya, ya masih inilah, jadi masih bisa memperlambat ya, karena cukup lah ya, tembakin ke grafit itu nanti suhunya akan turun. Nah, tapi grafitnya kan padat itu, padat. Nah, nanti kalau kayak gini, maka pendinginnya harus CO2. Kalau air agak susah kalau air itu, Pak. Nah, pakai gas lebih mudah lah ngambil ininya kalau dibanding pakai air. Ya, kalau mau pakai air dia harus jadi bentuk gas. Bentuk gas kan repot lagi tuh. Suhunya harus bagaimana? Ini pakai grafit. Ya. Terus, nah pengembangan dari sini namanya AGR, ini punya Inggris. Inggris masih punya nih reaktor AGR nih beberapa. Nah, oke. Yang saat ini yang populer namanya PWR, Pressurized Water Reactor. Jadi nanti ada contoh di belakang ya. Nanti akan lebih jelas di belakang. Ini saya akan kasih aja dulu. Nah, dia menariknya ini dia, simpelnya. Dia menggunakan pendinginnya sekaligus moderator, itu air biasa, H2O. Jadi simpel reaktornya. Air dipakai untuk mengambil energi dari neutron hasil fisi supaya turun. Juga energi keseluruhan diambil untuk ditransfer ke pertungkar panas untuk menggerakkan turbin memutar generator listrik. Jadilah listrik, lebih simpel. Ya, oke. Tapi ada dua versi. Ini pakai pressurized water reactor. Nah, dia menggunakan air yang ditekan. Kenapa air ditekan? Ya, karena jadi dia mempertahankan supaya air itu tetap fase cair. Tekan tuh, fase cair. Dia fully cair. Ya, kalau dia tetap cair kan mudah ngaturnya. Jadi jangan sampai nanti di situ ada air, ada gas, kan karena suhu tinggi kan, ada uap air, ada gas. Nanti reaktornya itu jadi kondisinya kan ini ada tidak homogen kan. Nah, itu yang versi ini. Versi kedua, dia namanya BWR, boiling water reactor. Jadi air boleh mendidih sekian persen, katakan 12%, 20% lah maksimal di situ. Sama-sama H2O. Tapi ini agak rumit kontrolnya. Agak rumit. Sehingga ini nggak begitu populer, walaupun dulu pernah ada. Nah, yang reaktor yang kecelakaan yang di Fukushima itu ini, BWR ini. Ya, BWR ini, reaktor BWR ini. Ya, jadi dia masih membolehkan sampai 40% itu di dalam tangki reaktor itu ada uap dan ada air. Ya. Nah, cuma dia idenya sederhana. Jadi dia tidak perlu menambahkan satu sistem loop untuk transfer panas. Nanti ada gambar di belakang ya. Dia cuma satu loop aja karena dia air yang dihasilkan dari sini itu kan airnya jadi uap. Uapnya langsung dimasukkan ke generator. Ya. Nah, tapi kalau di situ jadi karena cuma satu siklus, nanti ini kan uap kan karena dari reaktor itu kan ada akan ada bahan radioaktif kan. Nah, bahan radioaktif itu kan bercampur nanti dengan pendingin. Nah, perlu namanya filter untuk jadi uap yang keluar itu tidak mengeluarkan juga bahan radioaktif dari dalam reaktor. Jadi bahan radioaktif tetap terkubur dalam reaktor gitu. Itu skemanya. Nah, terus ada namanya fugen, ini sampai riset aja. Nah, jadi ini dia mau moderatornya tuh D2O. Ya, ini nggak jadi.
Terus ada PHWR. Nah, PHWR ini punyanya. Kalau Fugen itu BLWR ini dia pendinginnya adalah air biasa, moderatornya air berat D2O. Ya. Jadi bukan pakai hidrogen tapi deuterium. Reaktor CANDU PHWR pressurized heavy water reactor sama dengan PWR cuma pakainya air berat ini. Nah, pendinginnya air berat, moderator air berat. Nah, kenapa dia pakai begini? Karena dia ingin menggunakan uranium alam. Ya. Jadi kelebihan PHWR atau reaktor CANDU punya Kanada ini Kanada yang punya ini. Itu dia uranium nggak perlu diperkaya, uranium alam masukin aja. Tapi supaya bisa mengalami reaksi fisi uranium alam itu nggak bisa dia dimoderasi pakai air biasa, harus air berat. Itu ininya. Jadi harus air berat nih. Air berat. Bisa ulang. Kalau di PWR ini moderator dan pendinginnya adalah air biasa H2O. Nah, terus kalau tapi kalau ini uraniumnya harus uranium yang diperkaya sekitar 3-4%. Nah, tapi ada yang bisa menggunakan uranium alam langsung asli dari tambang masukkan ke reaktor bisa. Tapi itu setelah diproses ya dibuat lah dalam bentuk bahan bakar yang bagus tentunya. Nah, dia PHWR CANDU ini dia menggunakan uranium alam bukan tidak diperkaya berarti 0,72% tadi. Tapi pendinginnya adalah air berat dan moderatornya air berat. Ya. Jadi uranium alam itu dia bisa mengalami reaksi fisi dengan bantuan tadi air berat untuk menurunkan suhunya. Nah, ini simple, tapi jadi masalah karena dia menggunakan uranium alam, limbahnya lebih banyak, limbah radioaktifnya. Jadi itu, jadi pilihan kita ada beberapa itu. Mau yang lebih mahal dikit, pakai ini ada pressurizernya. Harus ditekan, pakai H2O, ada lagi mungkin walaupun dia pressurized juga lebih murah karena tidak perlu pengayaan uranium, tapi pakainya air berat, air laut gitu lah. Jadi kalau yang ini reaktornya harus di pinggir laut supaya punya air beratnya gampang gitu. Kalau yang lainnya kalau nggak ada di pinggir laut, di pinggir danau yang besar juga boleh, kan hanya butuh air saja yang biasa gitu. Lalu yang berikutnya ini yang beda lagi, nama ini yang di bawah ini semua itu masih dalam reaktor penelitian di bawah ini, kecuali yang RBMK yang punya Rusia yang kecelakaan itu pendinginnya adalah gas helium, moderatornya grafit semua, grafit. Nah, jadi ini kombinasi padat dan gas ini reaktornya ya sempat dibangun tapi ini ada sampai jadi masukkan listrik punyanya Rusia ini, yang ini masih riset sampai sekarang udah nggak ada lagi. Nah, ini versi namanya reaktor termal, reaktor yang reaksi fisinya diinduksi oleh neutron termal. Supaya jadi neutron termal maka neutron hasil fisi harus didinginkan dulu, diturunkan energinya pakai moderator, moderasi, diperlambat maksudnya. Suhunya diturunkan, energinya turun, berarti kecepatannya berkurang. Kecepatan berkurang supaya menjadi kecepatannya tadi sekitar 1,4 km per second, itu setara dengan suhu 290 derajat Kelvin atau 17 derajat Celcius. Energinya 0,025 eV. Ya. Ya. Nah, sementara kalau neutron hasil fisi itu sekian megaelectron volt ya. Oke. Nah, ya. Nah, satu lagi, ini masih dalam penelitian juga, dulu pernah dibuat, namanya fast reaktor, reaktor cepat. Reaktor ini tidak perlu moderator. Nah, karena nggak perlu moderator, nah pertanyaannya, reaksi fisi itu menghasilkan energi yang besar. Tidak ada moderatornya, tidak ada yang mengurangi kecepatan energi dari elektronnya itu. Gimana? Berarti
pendinginnya harus yang cepat mengambil panas, nggak boleh yang lama-lama. Air lama ngambil panasnya. Kan panas itu perlu waktu untuk manasin itu ya. Ngambilnya lama. Maka saya perlu bahan logam yang bisa cepat naik suhunya, mengambil panasnya besar, tapi dia harus bisa mengalir. Kita perlu namanya logam cair. Nah, logam cairnya ada natrium atau PBBI. Ya. Sini kelihatan kan? Ini ada natrium, ada PBBI. Itu untuk mengambil panas dari fase reaktor. Nah, Anda bayangkan tuh, Anda punya logam cair, Anda harus pompa. Nggak bisa bayangkan berapa kekuatan pompanya itu. Ya. Nah, inilah teknologi-teknologi yang ada. Nah, oke. Sampai sini ada komentar? Halo? Masih bersama saya? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Sebentar ya. Oke, mohon maaf baterainya mau habis ya, cacat dulu. Oke, sip. Oke. Mungkin saya teruskan 2-3 menit lagi sebelum kita akhiri ya. Nah, mungkin saya berikutnya mungkin dalam 1-2 menit ini saya cerita mengenai evolusi dari teknologi PLTN ya, atau power reactor ya. Jadi PLTN itu orang mulai pikir sejak itu setelah Pak Presiden Amerika Eisenhower pidato di Majelis Keamanan PBB untuk namanya program atom for peace, namanya atom untuk perdamaian. Lalu muncul reaktor yang pertama itu tadi ada yang Magnox, kan dengar tadi kan ada Magnox, itu generasi 1. Kemudian muncul reaktor generasi kedua di tahun 70-an mulainya. Itu tadi ada BWR, ada LWR ya, LWR itu ada BWR Tendu tadi yang PHW punya Kanada yang pakai uranium alam. Lalu ada RBMK yang punya Rusia itu. Ini generasi kedua. Nah, saat ini sebagian besar reaktor itu dari generasi kedua ini. Ya, bayangkan coba. Nah, nanti dia umur reaktor nuklir itu bisa sampai 60 tahun. Bisa diperpanjang. 70 sampai 2030 masih bisa dipakai tuh reaktor yang generasi 2 itu. Lalu di tahun 95-96 itu muncul generasi ketiga, Advanced LWR. Itu ada namanya Advanced BWR, ada Advanced PWR ini AP 800, ada AP 600, ada sistem 80 plus, ada IPR. Nah, kemudian ini juga banyak sedang dibangun sekarang. Terus kemudian ada 3 plus itu ini pengembangan dari ini, ada banyak versi, ada AP 1000-nya Westinghouse, macam-macam, ada KHNP punya Korea yang dibangun di Uni Arab Emirat itu. Nah, tapi ini masih tangguh nih, tangguh. Lalu pada akhir jadi sekitar di awal abad 21 gitu ya, ini ada muncul begini. Jadi ini tangguh nih. Nah, sementara di 2030 ini harus diganti semua ini yang operasi sekarang. Kenapa? Kan udah mau habis masa operasinya. Lalu ada ide, kita harus mencari reaktor nuklir tipe yang sangat revolusioner tapi high economical, to enhance safety, mengurangi limbah, mengurangi penyebaran senjata nuklir. Maka keluar generasi keempat. Ya, generasi keempat.
yang diharapkan 2030 itu dia dibangun ini untuk menggantikan ini semua. Jadi nanti 2030 itu nanti diharapkan nanti revolusi PLTN itu luar biasa. Ya, oke. Ini karena waktu saya kira saya harus akhiri karena Anda akan kuliah lagi barangkali ya. Oke, itu ya. Saya balik ke itu, balik ke mana? Balik ke sini ya. Oke. Jadi mungkin untuk hari ini saya kira sampai di situ dulu. Nanti buat yang nggak bisa, tadi saya katakan buat yang nggak bisa absen di CX, nanti tulis saja chat di Teams ini. Oke. Nah, saya kira waktunya kita harus selesaikan kuliah kita hari ini. Kita akan teruskan insya Allah minggu depan. Nah, di akhir kuliah saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, semoga Anda selalu sehat. Jangan lupa ikuti panduan pencegahan COVID. Jadi COVID-nya masih ada ya, malah bertambah sekarang penelitiannya. Jadi jangan merasa jangan lengah untuk selalu menjaga diri dengan selalu pakai masker. Tapi di kuliah ini saya nggak pakai masker ya, kan saya sendiri. Terus jaga jarak. Kalau keluar rumah segera cuci tangan, merasa selalu cuci tangan gitu. Kemudian jaga asupan makan, juga jaga banyak istirahat ya. Oke, menghindari kerumunan. Oke, saya sudah berapa ya? Mungkin 2 bulan saya nggak kampus. Oke, tapi insya Allah di Senin depan mau coba lihat kampus lagi lah, sebentar aja. Oke, saya gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga semua sehat walafiat ya. Kalau ada masalah nanti Anda bisa chatting di Teams ya. Oke. Lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Pak, mohon maaf Ya. nanti konten PPT-nya akan di-share nggak ya Pak? Masuk ke Teams nanti. Habis ini saya isi ke Teams. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama.